Oke, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Ya, selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, Mbak Efta, Mbak Mika, Pak Dede, Mbak Atika, Mas Firlam, Mas Tri, Mas Lim, Mbak Dahlia, Mbak Kinar, Kang Yudi. Oke ya, nama-nama yang tidak asing ya, karena ini ada di semester 7. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, di pertemuan pertama kita kali ini ya, video conference pertama kali ini kita berkenalan dulu ya dengan mata kuliahnya, seperti apa karakteristiknya, lalu outputnya nanti seperti apa ya, terkait juga dengan gambaran tugasnya seperti apa ya. Teman-teman kita ngobrol santai saja ya, tidak berlama-lama karena mata kuliah ini sangat normatif ya. Prakteknya itu dilakukan secara individu ya, namanya juga filsafat komunikasi ya. Jadi teman-teman sudah saya harapkan ya, Bapak Ibu semuanya di sini sudah bisa mulai mengakses dan mempelajari materi yang sudah saya sajikan ya dalam bentuk modul dan dalam bentuk video pembelajaran. Kalau tidak salah mata kuliah ini hanya ada dua kelas ya, kelas saya dan kelas Prof Hairil ya. Dan saya kebetulan menjadi dosen koordinator juga dosen pengembangnya, di mana saya yang menyusun materi ini dan juga saya yang menyampaikan atau menyajikan penjelasan materi di dalam video pembelajaran. Baik, teman-teman kita akan melihat dulu ya roadmap selama satu semester ke depan, materi apa saja yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah filsafat di sini. Ya, karena ini ada di semester atas, semester 7, maka saya tidak akan mempersulit teman-teman. Justru sebaliknya, saya akan mempermudah ya. Sudah ada di semester 7, sebentar lagi mau lulus gitu ya. Ini semester 7 kan ya? Kadang ada yang semester 5 yang mengambil mata kuliah di semester 7 atau memang yang sudah tepat mengambil di semester 7 gitu ya. Kemudian eh, saya ingin mengingatkan ya teman-teman semuanya, dari beberapa semester sebelumnya ada perbedaan komposisi di dalam penilaian, di mana UAS dan kehadiran itu masing-masing 30%. Jadi UAS itu dan kehadiran itu menyumbangkan bobot yang paling tinggi di antara UTS dan tugas. Bukan berarti UTS dan tugas ini tidak perlu disikapi dengan serius, tetapi yang ingin saya tekankan, teman-teman setiap minggunya ya, baik itu mengikuti kuliah sinkron dalam video conference maupun asinkron, tetap mengakses materi, berkomentar, mengunduh, mendownload atau menonton video pembelajaran ya. Jadi nilainya bagus tapi sikap atau presensinya tidak bagus, itu juga akan mempengaruhi teman-teman. Misalkan yang harusnya dapat A jadi B min, atau B jadi C, atau C justru jadi D ya. Teman-teman nanti kalau sudah, saya nggak tahu ini sudah stabil atau belum ya, sudah kembali normal atau belum, sistem disiapkan ya sehingga nilai teman-teman kembali seperti semula. Batas batas minimal nilai itu ada di C ya. C itu masih lulus. Kalau D dan E itu tidak lulus, harus mengulang ya. Jadi dipastikan teman-teman di mata kuliah filsafat ini mengikuti dengan baik, karena yang saya minta itu prosesnya saja gitu. Teman-teman berproses. Dan kembali lagi saya jelaskan di setiap awal perkuliahan, untuk nilai saya mau dan bersedia membantu teman-teman, tapi untuk kehadiran saya tidak bisa membantu karena itu teman-teman harus berproses ya, berprosesnya juga lama. Dalam satu satu perkuliahan dalam satu minggu itu kan dimulai dari hari Rabu sampai hari Minggu. Jadi rentan waktu berapa hari itu? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 5 hari itu masa teman-teman nggak buka LMS gitu ya. Gitu. Ini mata kuliah ini 3 SKS, di mana mata kuliah ini menjadi mata kuliah penciri ya, mata kuliah penciri prodi komunikasi. Dan semua peminatan itu pasti harus wajib mengambil mata kuliah filsafat ya.
Teman-teman di semester 7 ya khususnya itu sudah diarahkan untuk mengambil atau memilih ya salah satu mata kuliah, ada seminar komunikasi digital ya, seminar video atau ya apa ya, seminar komunikasi digital dan seminar corporate communication itu diarahkannya di sana ya. Itu juga akan berpengaruh nanti pada saat TA ya, tugas akhir. Apakah teman-teman akan mengambil tugas akhir dengan jalur publikasi ilmiah, yaitu membuat jurnal dengan dosen pembimbingnya, diarahkan teman-teman nanti ini spill saja dulu ya, tapi bukan artinya apa yang saya sampaikan ini sudah pasti seperti itu, karena memang panduan TA-nya, buku pedoman TA-nya belum disahkan ya di tingkat rektor, dan salah satu yang menyusunnya di antara 5 prodi itu saya ya dari komunikasi. Tapi untuk koordinator TA-nya nanti ditunggu saja ya siapa-siapanya. Dosen koordinator TA-nya siapa gitu ya. Nanti akan ada yang disebut dengan KBTA ya, Kepala Bidang Tugas Akhir. Jadi beliaulah yang akan memplotting teman-teman mendapat pembimbing siapa gitu ya. Tentu berdasarkan judul ya, judul karya atau judul penelitian nanti akan disesuaikan dengan bidang masing-masing dosen gitu. Oke, teman-teman, di pertemuan pertama ya yang sudah saya share, kita akan belajar atau mendiskusikan tentang sejarah, kemudian pengertian atau definisi filsafat ya, tugas filsafat dan ciri pemikiran filsafat. Untuk teman-teman khususnya yang sudah mengambil mengambil perkuliahan di tempat lain kan ya, ada juga teman-teman yang sudah D1, D2, D3, bahkan D4 ya, atau ada yang sudah juga mengambil S1. Mata kuliah filsafat itu tidak umum, tidak asing lagi maksud saya ya. Nah, kemudian kita di mata kuliah ini akan lebih mengerucutkan lagi pada aspek filsafat komunikasinya. Kemudian di minggu kedua, minggu depan, kita akan mempelajari materi tentang tujuan filsafat, objek filsafat, aliran filsafat, dan sudut pandang filsafat. Di pertemuan ketiga, kita akan berbicara tentang kajian filsafat, hakikat filsafat komunikasi, ya, kerangka filsafat komunikasi, dimensi komunikasi, relasi filsafat, ilmu, dan ilmu komunikasi, pemikiran tokoh filsafat. Kemudian di pertemuan keempat ada ontologi komunikasi ya, paradigma 1, paradigma 2, paradigma 3. Kelima itu ada syarat ontologi filsafat. Di pertemuan kelima kita akan berbicara tentang epistemologi komunikasi ya, pertanyaan epistemologi secara umum dan bentuk pertanyaan epistemologi komunikasi secara khusus. Di pertemuan keenam kita akan mempelajari materi tentang aksiologi filsafat ya, aksiologi tentang filsafat tentunya, bentuk pertanyaan aksiologi secara umum dan aksiologi komunikasi secara khusus, serta bentuk pertanyaan aksiologi komunikasi. Di pertemuan ketujuh sebelum UTS kita akan membahas materi tentang paradigma filsafat komunikasi, tipologi filsafat komunikasi, ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi ya. Pertemuan ke-8 seperti biasa kita masuk pada masa UTS. Lalu akan kita lanjutkan di pertemuan ke-9. Itu kita akan membahas materi tentang perspektif teori komunikasi. Kemudian ada teori covering laws teori, ada rules teori, ada system teori, ada symbolic interactionism teori ya. Jadi kalau dilihat dari bahasan-bahasan materinya cukup berat ya, teman-teman. Mata kuliah ini harus memahami dengan khusyuk gitu ya, dengan seksama gitu. Tapi saya tidak akan memperberat itu juga ya dengan berbagai apa namanya atribut-atribut yang lain. Cukup teman-teman nanti bisa memahami, menjelaskan, dan memberikan contoh. Di pertemuan ke-10 kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang tradisi ilmu komunikasi part ke-1 ya. Berbicara tentang tradisi ilmu komunikasi, ada 7 tradisi, ada the 7 tradition of communication ya, seperti ada semiotika, ada fenomenologis, ada sibernetika, itu di pertemuan ke-10. Lalu part keduanya kita akan lanjutkan di pertemuan ke-11 ya, yaitu tentang sosiopsikologis, tentang sosiokultural, tradisi kritis, dan tradisi retorika ya. Di pertemuan ke-12 kita akan masuk pada bahasan materi tentang etika filsafat komunikasi, konteks etika, klasifikasi etika, definisi etika,
pembagian etika, objek dan kajian etika, berbicara juga tentang moral, norma, dan etika komunikasi. Di pertemuan ke-13 kita akan melanjutkan pembahasan tentang kebenaran dalam filsafat, ya, apa yang disebut dengan kebenaran atau apa sih esensi daripada kebenaran itu tadi. Kemudian kebenaran ilmiah, ada kebenaran non ilmiah, dan keempat ada proposisi, dalil, teori, dan fakta. Di pertemuan ke-14 kita akan membahas materi tentang berpikir kritis, keterampilan inti berpikir kritis, perbedaan berpikir kritis, ya, kemudian manfaat berpikir kritis. Dan pertemuan terakhir, kita akan menutup sesi perkuliahan dengan mempelajari filsafat dan perkembangan komunikasi, 3 ciri kualitas pengetahuan filsafat, ada hakikat manusia, filsafat dan perkembangan ilmu komunikasi, dan perbedaan dalam pemahaman konsep komunikasi. Ini yang menjadi referensi saya untuk mata kuliah pada mata kuliah ini, ya. Ada 14 materi atau referensi utama, kemudian didukung dengan 9 referensi pendukung, ya. Nah, untuk karakteristik daripada tugas nanti, ya, itu ditunggu saja, ya. Bisa saja individu, bisa saja nanti secara kelompok, ya. Gambaran pertama yang ingin saya sampaikan untuk membahas tentang filsafat di sini adalah nanti teman-teman saya arahkan apakah untuk tugas atau untuk UAS, nanti kita adakan debat, ya, debat ilmiah tentunya. Kenapa debat? Ya, karena filsafat itu sendiri tidak bisa mengklaim, ya, secara objektif kebenaran dari satu sudut pandang saja, gitu ya, kalau berbicara tentang kebenaran. Karena filsafat itu, ya, berlaku universal dan setiap orang, ya, memiliki pemahaman, memiliki hak, ya, memiliki akses yang sama untuk bisa menginterpretasikan apa yang dipahami, ya, oleh satu orang dengan orang yang lain. Perbedaan pemahaman menjadi suatu realitas yang memang sering ditemukan di dalam filsafat. Nah, teman-teman, kalau berbicara tentang filsafat, tentu mata kuliah ini menjadi mata kuliah yang memberikan pengantar pada teman-teman untuk memahami suatu pengetahuan yang holistik. Artinya apa? Karena semua rumpun ilmu, semua disiplin ilmu itu berasal daripada filsafat, ya Bapak Ibu, ya. Nah, pada kesempatan Vicon kali ini, saya tidak akan membahas satu slide secara detail, gitu ya. Tapi saya ingin mencoba mengelaborasi daripada apa yang tidak tersaji dalam modul, ya, PowerPoint, dan juga apa yang belum saya sampaikan di dalam video pembelajaran. Seperti kita tahu, teman-teman di sini mungkin sudah mengambil mata kuliah Digital Society Communication, ya, tentang sosiologi komunikasi. Di sana sudah saya berikan pengantar bahwa ibu dari semua ilmu adalah filsafat, ya. Nah, apapun itu disiplin ilmunya, ya, apapun itu disiplin ilmunya atau apapun itu rumpun ilmunya, semuanya itu berasal dari filsafat. Kalau dianalogikan filsafat sebagai suatu pohon, gitu ya, maka ilmu-ilmu yang lain itu muncul daripada ranting-ranting pohon itu sendiri. Nah, kita berada pada program studi ilmu komunikasi membicarakan salah satu cabang daripada ranting pohon itu. Nah, sekarang di semester 7, mata kuliah ini di semester 7, ya, meskipun teman-teman ada yang semester 5 mengambil mata kuliah ini. Kita harus memahami secara holistik. Artinya apa? Pemahaman teman-teman harus lebih luas, pemahaman Bapak Ibu harus lebih luas. Kita akan melihat suatu ilmu, suatu rumpun ilmu dari berbagai sudut pandang, ya, depan belakang, atas bawah, kanan kiri, gitu ya, dari segala penjuru yang bisa kita lihat, gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau kita berbicara filsafat, maka kita tidak akan terlepas daripada dua kata kunci pertanyaan. Kenapa dan bagaimana?
Itu saja. Dari awal kita sudah tidak akan terlepas dari pertanyaan mengapa dan bagaimana, atau kenapa dan bagaimana. Jadi filsafat itu selalu mencari dan mempertanyakan jawaban yang lahir gitu ya. Nah, kalau kemudian timbul suatu pertanyaan, Pak, lantas filsafat ini sampai kapan dan sejauh mana pertanyaan itu berhenti gitu ya. Sejauh dan sampai kita merasa puas atas jawaban yang kita temukan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di sini ada Pak Dede ya, ada Mbak Efta, saya lihat coba ada Mbak Reni, Mbak Sinta. Halo Mbak Sinta, ketemu lagi kita ya. Sudah lama. Halo Pak. Iya. Oke. Kemudian Mbak Mika, Mbak Dahlia gitu. Nanti akan ada pertanyaan ke saya. Lalu saya memberikan jawaban yang kurang puas. Mohon dimaklumi. Karena inilah inti daripada filsafat. Jadi teman-teman kalau pengen puas mencari jawaban, cari sendiri, gitu ya. Jadi mata kuliah ini nggak susah sebetulnya. Tapi kalau dilihat daripada RPS itu seperti berat, gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya nanti kita akan ada 3 tipologi besar yang akan kita diskusikan ya. Itu akan berlanjut dari pertemuan 1 sampai akhir bahkan. Itu terkait dengan ontologis, epistemologis dan aksiologis. Singkatnya, ontologis itu berbicara esensi atau di dalam pertanyaannya itu berbicara apa. Kalau epistemologis itu berbicara bagaimana. Kalau aksiologis itu berbicara apa manfaatnya. Udah itu saja gitu. Jadi aksiologis itu berbicara apa? Nah, sekarang filsafat. Filsafat itu apa? Ya, ibu dari semua atau sumber dari semua ilmu. Kemudian filsafat komunikasi itu apa gitu ya. Kalau kita mempelajari komunikasi dari basic pengantar komunikasi digital sama Bu Dinda sama saya, itu kan berbicara siapa mengatakan apa kepada siapa melalui media apa lalu menghasilkan efek seperti apa. Tapi lebih jauh daripada itu, pertanyaannya kemudian berubah ya kalau di dalam mata kuliah filsafat ini. Kenapa seseorang berkomunikasi? Gitu, ya. Nah, sebelum kita menjawab kenapa seseorang berkomunikasi, kita pahami dulu 3 tipologi di dalam filsafat. Ontologisnya apa? Kemudian epistemologisnya apa? Lalu aksiologisnya apa? Gitu ya. Ontologis berbicara tentang apa? Apa sih yang dituju, apa sih yang dicari oleh manusia sehingga manusia itu melakukan komunikasi. Kalau saya meminjam istilah daripada Carl Gustav Jung, tokoh daripada psikologi komunikasi dan Sigmund Freud gitu ya. Seseorang bertindak, seseorang bereaksi, seseorang melakukan kegiatan itu dilandasi oleh keinginan dan kebutuhan ya. Itu yang dikatakan oleh Carl Gustav Jung dan Sigmund Freud. Berarti kalau kita tarik pada aspek komunikasi, kenapa seseorang berkomunikasi berarti ada keinginan dan kebutuhan. Kalau saya juga kembali menerangkan, meminjam istilah psikologi komunikasi, apa sih yang diinginkan dan apa sih yang dibutuhkan manusia itu ya memiliki afeksi. Apa yang disebut afeksi? Afeksi itu adalah perasaan. Kan itu ya, ada tiga bagian nih di dalam diri kita tuh kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif berbicara pengetahuan, afektif berbicara perasaan, psikomotorik berbicara perilaku. Nah, afeksi. Afeksi itu apa? Perasaan. Kita sebagai manusia menginginkan dan membutuhkan adanya afeksi. Kita membutuhkan dan menginginkan afeksi dari diri kita itu tersalurkan. Saya menyalurkan afeksinya ke Mbak Efta, ke Mbak Sinta, ke Kang Yudi, ke Mbak Mika dan lain sebagainya. Afeksinya dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk perhatian, bisa dalam bentuk kasih sayang, bisa dalam bentuk nasihat. Nah, sebaliknya kita juga membutuhkan afeksi daripada orang lain. Bentuknya apa? Pengakuan bahwa saya ini diaku sebagai kelompok mereka, bahwa saya ini diaku berada di lingkungan tempat saya tinggal, bahwa saya ini diakui sebagai mahasiswa komunikasi. Kalau saya meminjam istilah daripada apa yang disampaikan oleh Carl Gustav Jung dan Sigmund Freud ya dari sisi psikologi komunikasi. Maka untuk menjawab mengapa seseorang berkomunikasi gitu ya. Nah,
Dijelaskannya oleh 3 tipologi tadi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, kemudian berangkat pada pertanyaan kedua, lalu bagaimana? Bagaimana cara komunikasi itu disampaikan? Banyak sekali caranya gitu ya. Baik itu melalui berbagai tingkatan ya, ada level komunikasi kan, ada intra, inter, kelompok, organisasi, dan komunikasi massa. Jadi kalau teman-teman nanti berbicara atau menanyakan segala sesuatu ke saya, lalu teman-teman tidak merasa puas, itulah berarti teman-teman sudah berada atau sudah masuk pada sisi, karena akan ada ciri berpikir filsafat ya. Nah, di sini nih saya lompat-lompat nggak apa-apa ya. Nah, ciri berpikir filsafat itu radikal salah satunya sampai ke akar persoalan. Jadi kalau Mbak Efta nanya ke saya, terus jawaban saya ini masih ngambang atau masih di permukaan, belum sesuai dengan keinginan gitu ya. Nah, maka Mbak Efta cari sendiri gitu. Dari sumber, dari berbagai sumber, dari pembicara lain, dari dosen lain, dari buku lain, dari literatur lain. Radikal di sini dimaknai sebagai cara atau proses berpikir yang lebih dalam gitu ya. Artinya tidak mudah puas dari satu jawaban. Bahkan jawaban itu pun kembali dipertanyakan. Kemudian ciri dari berpikir filsafat itu adalah kritis terhadap persoalan yang berkembang, kritis. Ya, indikator daripada kritis itu tidak mudah puas dan tidak mudah percaya. Rasional, jelas di dalam filsafat itu kita menggunakan rasional, ada akal gitu ya. Kemudian reflektif, mencerminkan pengalaman pribadi dan konseptual, hasil konstruksi pemikiran. Maksudnya hasil konstruksi pemikiran ini teman-teman mengolah sendiri apa yang teman-teman dapatkan ya. Informasi yang teman-teman dapatkan, teman-teman konstruksikan. Dan konstruksi itu membangun ya, konstruktif, membangun pemikiran sendiri berdasarkan hasil pengolahan data yang sudah dilakukan gitu. Ya, kemudian ciri berpikir filsafat universal, berbicara tentang manusia, keadilan dan sebagainya, tidak faktual, membuat dugaan yang masuk akal atau ada hipotesa, ya. Teman-teman, sekarang kita dipertontonkan ya pada berbagai tayangan televisi. Teman-teman kembali mengingat di dalam mata kuliah komunikasi massa. Pada momentum kontestasi pilpres sekarang ada banyak program ya, ada 2 sisi, ada apa kabar Indonesia pagi, siang, malam gitu ya. Kemudian ada ILC dan lain sebagainya. Apa yang dibicarakan mereka? Dibicarakan mereka adalah politik, gitu kan? Kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan mereka adalah mungkinkah ya Wapres Prabowo itu adalah Gibran? Mungkinkah Wapres Prabowo itu adalah Erick Thohir? Atau adalah Erlangga Hartarto dan lain sebagainya. Kemudian disajikan di sana ada pengamat politik. Salah satunya yang sering saya berjumpa di kampus di Universitas Nasional itu adalah Prof. Lely sama Pak Dr. Selamat Ginting ya. Itu kami sering bertemu ya atau bahkan satu ruangan di dalam rapat masalah perkuliahan. Apa yang disampaikan mereka? Yang disampaikan mereka adalah dugaan, analisa, ya kan? Baik itu spekulatif ataupun non spekulatif sebetulnya. Kenapa mereka itu bisa menduga? Kenapa mereka itu bisa membuat suatu hipotesa awal gitu ya? Karena mereka menerapkan cara berpikir filsafat gitu ya. Cara berpikir filsafat itu bisa dengan pengandaian. Andaikan calon Wapres Prabowo A, B, C, maka akan seperti ini. Kemudian kenapa mereka bisa dengan lantang dan dengan pede memberikan analisa? Tidak boleh, teman-teman tidak boleh lupa bahwa kita sudah belajar tentang semiotika, ada tanda dan simbol ya, ada pesan verbal dan pesan non verbal ya. Jadi sebagai mahasiswa komunikasi tidak mesti gitu ya bentuk komunikasinya itu berupa lisan atau tulisan saja, gerak gerik gitu ya, seperti ada yang memberikan suatu apa namanya analisa bahwa Erlangga memberikan hadiah kepada Prabowo berupa kuda. Apakah itu dimaknai sebagai hadiah secara murni ataukah itu dimaknai sebagai lamaran dalam tanda kutip bahwa Erlangga Hartarto menginginkan dirinya, menginginkan ya Erlangga itu menjadi wapres daripada Prabowo.
akan ada atau akan bermain tentang semiotika, tanda, dan simbol. Sehingga para pengamat politik bisa menganalisa, bisa mengandai-ngandai lewat cara berpikir filsafat. Jadi filsafat itu tidak ada benar dan salah sebetulnya. Kalaupun nanti tidak sesuai dengan prediksi, akan selalu ada argumen selanjutnya gitu ya. Nah, menariknya kita berada di rumpun ilmu sosial bahwa semuanya tidak pasti gitu. Kenapa tidak pasti? Karena realitas sosial selalu berdinamika dari setiap waktu. Makanya kita mempelajari satu teori itu kadang relevan, kadang tidak relevan. Kadang bisa terbantahkan dengan teori yang A, kadang bisa didukung oleh teori yang B gitu ya. Nah, di sini ditekankan bahwa tugas filsafat bukanlah menjawab pertanyaan kita, namun mempersoalkan jawaban yang diberi oleh kita. Jadi teman-teman mempersoalkan jawaban yang saya berikan boleh, mempersoalkan jawaban yang diberikan oleh teman-teman yang lainnya juga boleh. Nanti kita akan simulasikan di dalam tugas atau UAS dalam bentuk debat ilmiah. Oke? Jadi silahkan dipersiapkan argumennya. Kita mulai implementasikan dan praktekkan cara berpikir kritis teman-teman. Tentu dipandu dengan logika, ada akal di sana, dan juga ada fakta di sana, ada argumen yang dipersiapkan gitu. Nanti akan saya buatkan gitu ya panduannya. Saya mundur ya, buka slide-nya. Tapi saya hanya ingin mengheadline yang penting-penting saja gitu. Nah, kalau materi secara normatif, saya rasa teman-teman Bapak Ibu sudah bisa membaca ya dan memahami sendiri. Jadi sebetulnya kalau filsafat itu tidak saya jelaskan juga tidak masalah ya. Bahkan saya tidak membuat video pembelajaran juga tidak masalah. Teman-teman punya otoritas, punya otonomi untuk menafsirkan, untuk memahami materi yang teman-teman baca berdasarkan proyeksi dari pengolahan data di dalam pemikiran teman-teman semua gitu. Nah, karena ini di pertemuan pertama, saya tidak boleh lewat untuk menjelaskan arti dari kata filsafat itu tadi ya. Kalau kita lihat, filsafat berasal dari kata philein ya yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Berarti filsafat itu cinta akan kebijaksanaan. Kenapa kata kebijaksanaan atau bijak gitu ya, atau arif dan bijaksana? Karena kita ketika mendengar dan mendapatkan perbedaan jawaban, perbedaan sudut pandang, tidak menjadikan hal tersebut sebagai celah untuk terjadinya konflik. Yang lain berpandangan A, kita berpandangan B, tidak apa-apa. Toh itu berdasarkan pemikiran kita masing-masing. Maka filsafat di sini berada pada sisi bijaksana itu tadi, gitu ya. Kemudian pengertian filsafat secara khusus adalah bahwa filsafat itu tentu menggunakan akal, ya, mengagungkan materi. Ada materinya itu ada kejadian yang dimaksudnya itu ya, ada kejadian, ada realitas, kemudian mengagungkan idea, ya, ide, kemudian mengagungkan kesenangan. Jadi teman-teman di dalam proses berpikir jangan berpikir dalam situasi dan keadaan yang terpaksa. Teman-teman di sana harus berpikir secara senang. Inti daripada filsafat itu teman-teman harus sering berkontemplasi, ya, merenung, mempertanyakan, lalu meyakinkan. Kalau tidak yakin atau masih ragu, kembali dipertanyakan, lalu dicari sumber-sumber yang lainnya sehingga teman-teman puas atas jawaban yang teman-teman dapatkan, gitu. Ya, Socrates mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang ada, ya. Aristoteles mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang berbicara tentang kebenaran. Benar menurut A belum tentu benar menurut saya. Kamu ya mengartikan benarnya seperti ini, ya sudah, nggak apa-apa. Benar menurut versi saya adalah seperti ini gitu ya, A, B, C dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang tidak mengikat, ada sesuatu yang mengikat. Artinya apa? Kebenaran di dalam ruang lingkup sosial itu diikat dalam bentuk norma dan nilai sosial, ya. Contohnya, seorang atau sekelompok orang yang melanggar kebenaran, ya, melanggar aspek atau asas-asas kebenaran, itu berarti melanggar nilai dan norma sosial. Contohnya, mencuri, berbuat zina,
melakukan kriminalitas, dan lain sebagainya. Itu kebenaran yang diikat di dalam ruang sosial. Tapi ada kebenaran yang bebas gitu ya. Kebenaran yang bebas yang dimiliki oleh setiap orang. Benar menurut kamu belum tentu benar menurut saya. Atau kebenaran yang kamu sampaikan belum maksimal ya, sehingga saya bisa untuk melengkapi apa yang dimaksud dengan kebenaran dari sudut pandang saya sendiri. Al-Farabi mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang alam maujud ya, dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Berbicara tentang hakikat, berbicara tentang esensi atau substansi gitu ya. Atau di dalam bahasa agama ya, itu sering dikatakan asbabun nuzul gitu ya. Filosofinya seperti apa? Oh, kalau saya mencontohkan di dalam agama Islam misalkan turunnya ayat ini ya di surat ini itu saat terjadi perang Badar ya, perang Khandaq gitu, maka turunlah ayat ini. Itu yang disebut dengan asbabun nuzul atau filosofi daripada turunnya ayat tersebut. Begitupun dengan filsafat. Ini rumpun ilmu apa? Cabang, bukan cabang ya, induk dari semua ilmu gitu. Makanya Rocky Gerung kalau kita lihat dan amati, kenapa dirinya seolah-olah menguasai semua aspek ya, aspek linguistik atau aspek sosiologi, komunikasi ya, hukum dan lain sebagainya. Karena dirinya apa namanya, mempelajari dengan dalam, mempelajari dengan komprehensif tentang filsafat. Kalau filsafat sudah dipelajari gitu ya, maka semua rumpun ilmunya juga minimal tahu gitu ya, walaupun tidak menguasai semua rumpun ilmu yang berasal daripada filsafat ini gitu. Sehingga kalau kita lihat cara penyampaian, argumen yang disampaikan, kadang benar, kadang salah. Apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu kadang benar, kadang salah. Karena apa? Karena yang dilakukan itu adalah proyeksi. Proyeksi dari apa? Proyeksi dari cara berpikirnya. Apa yang dijadikan alat atau indikatornya? Yaitu fakta, 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 gitu ya. Cara berpikirnya bagaimana? Cara berpikirnya radikal, gitu. Makanya dirinya tidak segan-segan untuk mengatakan apa yang disebut dengan tolol, apa yang disebut dengan dungu, dan lain sebagainya. Meskipun tetap memperhatikan aspek hukumnya gitu ya. Ada istilah apa ya di dalam hukum itu, sehingga kata-kata dungu, kata-kata bajingan, tolol gitu ya, tidak masuk ke dalam satu unsur yang itu bisa bisa dipidanakan, contohnya ya, apa ya, lupa saya istilah, delik delik ya. Jadi kata-kata itu di luar daripada delik hukum, sehingga siapapun yang melaporkan Rocky Gerung itu kan tidak diproses secara lebih lanjut lagi gitu ya. Jadi intinya filsafat itu teman-teman bebas berpikir, bebas mengutarakan pendapat, bebas berargumen secara senang, secara nyaman teman-teman berpikir, tapi tentu mengikuti kaidah-kaidah ilmiah ya. Kaidah-kaidah ilmiah, ada kebenaran ilmiah, ada kebenaran non ilmiah. Jadi ada rambu-rambu, walaupun saya bebaskan teman-teman untuk berpikir, berargumen, mencari apa namanya, jawaban-jawaban yang sekiranya belum puas yang didapatkan itu, tetapi tetap dipandu oleh rambu-rambu ilmiah. Apa itu rambu-rambu ilmiah? Yaitu bisa divalidasi gitu ya, bisa divalidasi. Jadi berpikir filsafat itu tetap berpikir tentang realitas yang ada. Kalau kita berpikir tentang sesuatu yang tidak ada, kan tadi dikatakan oleh siapa ya, bahwa filsafat itu adalah sesuatu yang sifatnya maujud gitu ya. Ini nih ya dari Al-Farabi. Lalu misalkan kalau kita memikirkan segala sesuatu yang timbul dari hal-hal yang sifatnya itu abstrak gitu ya. Contoh dari pengalaman kita saat bermimpi. Apakah itu bisa kita masukkan ke dalam kajian filsafat? Kembali lagi saya terangkan bahwa cara berfilsafat itu dipandu oleh rambu-rambu ilmiah. Kalau mimpi itu sementara jawaban saya itu tidak termasuk pada cara berpikir filsafat gitu ya. Karena bagaimana untuk melakukan validasinya gitu ya. Itu nanti kajiannya ada pada komunikasi transendental ya. Komunikasi kita dengan sesuatu yang abstrak, komunikasi kita dengan Tuhan melalui perantara ibadah, sholat, doa, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini ciri-ciri berpikir filsafat ada 5 poin, kemudian dilanjutkan ya, ada koheren, runtut, berurutan, konsisten, berpikir lurus atau tidak berlawanan, sistematis, metodis, dan
komprehensif. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan karena mata kuliah ini ya tidak menuntut teman-teman untuk mengerti definisi per definisi, tapi yang saya minta esensinya dipahami dan nanti teman-teman kita simulasi gitu ya dalam bentuk debat ilmiah. Tuh. Tapi sebelumnya saya mengucapkan hatur nuhun, terima kasih Mbak Efta sudah invite saya ke grup ya. Nanti informasi-informasi saya akan sampaikan di LMS juga di grup WhatsApp. Jadi untuk koordinator kelasnya Mbak Efta ya. Iya Pak, saya. Oke, siap. Jadi di sini ada 53 orang ya, mudah-mudahan aktif semua. Teman-teman nanti ikuti instruksi dari saya, mungkin dibantu Mbak Efta, dibentuk berapa orang per kelompok ya. Santai aja lah di mata kuliah ini karena mata kuliah ini sangat normatif ya. Artinya mata kuliah ini sangat tekstual gitu. Gitu ya. Ada yang ditanyakan dulu sampai di sini? Mas Firlam, halo. Ya, halo Pak Iksan, gimana kabarnya Pak? Lama nggak Baik. ketemu ya kita. Iya, alhamdulillah sehat. Iya. Ada di mana Satu, Mas Firlam sekarang? sekarang kebetulan pindah di Denpasar Pak, stay-nya Pak. Oh, Bali. Iya, jadi setengah semester kemarin perkuliahan sedikit keteteran. Selain demotivasi juga ya. Saya tahu loh. Kemungkinan Ya, juga itu ya Pak. iya betul. Ya namanya set prodinya bestie saya ya tahulah saya gitu ya. Ada yang demotivasi, ada yang ini itu. Ya itu tantangan ya Mas Firlam ya. Tapi mudah-mudahan nanti kita sudah submit akreditasi internasional loh. Kalau sampai nggak lulus sayang banget. Hari Luar biasa. apa ya? Minggu ini kok minggu minggu ini apa? Kalau nggak salah ya. Jadi tiga prodi sudah mendapatkan akreditasi internasional, artinya itu diakui ya di negara Eropa juga teman-teman nanti kalau ijazah dan transkrip nilainya, kalau apply apapun lah gitu. Nah dua prodi yang belum itu komunikasi sama informatika sudah juga tinggal menunggu hasil. Kemarin kan sudah akreditasi Ban PT kita dapat baik B ya. Tuh. Apalagi Mas Firla masuk semester 5 ya, Oke, dan baik. kebetulan ngambil Iya, mata kuliah filsafat. semester 5 Pak. Oke. Kemarin memang butuh effort banget di Iya, semester kan 4 saya kalau juga Mbak Efta waktu di Garut itu mana Mas Firlam, oh nggak ada, padahal orang Garut kan, orang Kedungora ya, Mas Firlam ya. ya benar Pak. Saya di Heeh, iya. Oke, dijaga terus ya Mas ya, nanggung bentar lagi. baik. Mudah-mudahan tetap konsisten. Nah, Pak, Iya. mohon izin bertanya nih, Pak, Ah ada gimana? kaitannya. Ada salah satu yang penasaran itu. Tadi kan Iya. menyinggung terkait Rocky Gerung. Nah, kebetulan memang saya juga mengikutin beliau ya, mengikutin Iya. apa yang selalu beliau katakan karena saya suka cara berbicaranya, cara berpikirnya itu sangat suka. Nah, Ah, ada salah satu yang dia cetuskan ya, dia juga kan kalau tidak salah salah satu dosen di UI ya mengenai iya. filsafat bahwasanya Rocky Gerung mengatakan filsafat adalah interupsi terhadap arogansi. Ah, Gitu. Jadi iya. kayak si apa filsafat ini berusaha mencari kaitan antara wilayah filsafat dan wilayah arogansi. Tapi pada dasarnya Rocky Gerung mengatakan filsafat itu tidak mungkin arogan. Itu poinnya. Hmm, Namun yang ingin saya tanyakan di sini, terkadang di beberapa acara televisi atau hmm, misalkan debat-debat yang sistemnya itu secara formal, dalam berdialog itu, dalam berkomunikasi, selalu ada tindakan arogansinya, bukan menyerang ke sisi pembahasannya, tapi lebih ke individunya. Nah, ini dari sudut pandang filsafat sendiri, apakah dibenarkan? Arogansi dalam bentuk sikap gitu, atau Ya, arogansi dalam bentuk argumen, Mas Firlam. dalam bentuk argumen. Jadi bisa juga dalam sikap, bisa juga dalam argumen, argumen maksud saya. Namun yang saya analisa di acara-acara debat tersebut lebih ke menyerangnya itu lebih ke arah pribadinya, bukan ke Hmm. arah pembahasan yang lagi dibahas. Itu padahal kan Rocky Gerung mengatakan filsafat itu tidak mungkin arogan itu. Iya, betul. Iya, iya, iya. Ya, oke, saya nangkep. Tapi bukan, saya udah ada nih jawaban ya untuk menghidupkan suasana. Saya minta Pak Dede Widi. Pak Dede, gimana nih kira-kira jawabannya untuk pertanyaan dari Mas Firlan?
Karena kan bebas berpikir, bebas berpendapat nih Pak Dede kalau filsafat ya. Baik, Pak. Gimana? Terima kasih, Pak. Sebelumnya, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Untuk menanggapi pertanyaan dari Mas Firlam, ya sebenarnya bukan suatu jawaban, Pak ya. Saya memiliki suatu pemikiran yang sama dengan Mas Firlam. Saya juga cukup ngefans lah dibilang dengan Pak Ergi ya, baik dalam secara pemikiran yang mau segala ininya, pikir kritisnya. Namun ada suatu hal juga yang membuat saya menjadi kehilangan suatu simpatik terhadap beliau. Terkadang terjadi inkonsistensi terhadap beliau, Pak. Terutama dalam hal etika berkomunikasi yang beliau sampaikan dalam publik, ataupun pemikiran-pemikiran yang beliau lontarkan, namun beliau tidak memikirkan bagaimana terjadinya di masyarakat. Karena beliau merupakan public figure, Pak ya. Iya. Kita ketahui public figure, namun dia membuat suatu argumentasi yang akan menimbulkan riak-riak kecil ataupun bisa menjadi chaos di masyarakat. Contohnya dalam kitab Islam, pelajaran misal tasawuf tidak semua orang bisa mengerti, bisa diajarkan secara umum. Karena tasawuf juga sebenarnya kan Al-Farabi orang sufi, Pak. Iya. Nah, jadi di sana saya melihat Ergi kurang bisa menempatkan argumen mana yang pantas dikeluarkan ya ke publik ataupun yang tidak boleh, seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Berarti ada satu pandangan dari Pak Dede. Meskipun sama nih pandangannya dengan Mas Firlam, tapi ada kritik dalam tanda kutip terhadap Rocky Gerung pada cara penyampaiannya, apalagi dirinya sebagai seorang public figure, dan itu disampaikan di muka umum, di muka publik. Oke, saya lempar ke Mbak Sinta. Gimana Mbak Sinta kira-kira? Halo, suara saya jelas nggak ya, Pak? Setelah ini Mbak Efta, silakan dipersiapkan. Jelas Mbak. Ya. Jelas, Kak Sinta. Iya, jadi kalau menurut saya, kenapa Bapak Rocky Gerung bersikap kayak istilahnya apa ya? Kalau kita bilangnya caper lu gitu, atau kayak banyak lebay apa segala macam. Sebalik lagi sebetulnya memang ada motivasi tertentu Pak dalam hal ini. Money and politics. Kita punya teman kebetulan kerja buat Golkar, nggak usah saya sebutkan lah namanya. Yeah. Dan saya juga punya teman jadi staf ahli di DPR, dan mereka semua bilangnya sama. Politik di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan money interest. Pak Ergi, menurut saya di balik tindakan-tindakannya yang seperti itu, ya ada bandarnya sih Pak. Ada motif, ada money interest kenapa dia mengeluarkan statement itu, berlaku seperti demikian. Kalau dilihat dari pergerakan dia selama ini kan dia dekat dengan kisaran cendana ya. Jadi kalau saya sebagai pragmatis dalam hal politik dan saya filsafat, saya suka soalnya sebetulnya kalau filsafat tuh nihilisme, segala sesuatu ujung-ujungnya sia-sia. Jadi saya lihat adalah bahwa apa yang dilakukan Pak RG itu sebetulnya ada kaitannya dengan money interest, bukan semata-mata dia seorang yang menerapkan ilmu filsafat itu sendiri. Oh, kita tahu nama besar Rocky Gerung, terutama mahasiswa-mahasiswa angkatan saya 2000-an tuh tahu siapa beliau. Tapi ketika dia masuk ke panggung politik, dia butuh rumor, dia butuh berita, dia butuh highlight, dan itu bisa didapatkan ketika dia mengucapkan kata-kata yang kontroversial. Jadi teman-teman jangan terlalu polos berpikirnya. Ingat, ada money interest. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Oke, ya. Kadang juga ada yang mempertanyakan Rocky Gerung di beberapa momen gitu ya. Ini Pak Rocky ini sangat bebas sekali menyampaikan pendapat dengan redaksi-redaksi atau dengan diksi-diksi yang kadang itu justru menyerang satu profesi atau satu status atau sekelompok status. Ada siapa sih backingnya, kan seperti itu ya. Oke, silakan gimana Mbak Efta kira-kira? Makasih Pak Iksan kesempatannya. Jujur aja sih, kalau saya tuh nggak terlalu ngikutin politik gitu. Saya cenderung politik itu buat saya ya ribet aja gitu. Nah, jadi kalau misalnya kemarin di komunikasi politik pun ditanya pandangan politik saya selalu akan menjawab, saya akan selalu memilih perempuan karena woman support woman. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya saya harus memilih laki-laki, saya pilih yang ganteng, karena buat saya politisi itu rata-rata nipu ya, kalau ditipu sama yang jelek ya saya agak kesel gitu. Nah, kalau pandangan saya soal
karena saya nggak terlalu ngikutin Rocky Gerung gitu, orang filsafat yang saya ikutin maksudnya public figure ya Pak. Saya lebih sering ngikutin Dian Sastro, ini anak filsafat kan ya. Terus yang kedua, saya ngikutin Habib Jafar sih, anak filsafat juga dua-duanya gitu. Jadi dari dua orang ini sih simpel aja gitu. Kadang kalau misalnya kita Rocky Gerung begini begitu gitu kan. Ya kalau kata bapaknya Habib Jafar, kenapa harus belajar filsafat? Karena orang bodoh itu ngerepotin. Nah, menurut saya misalnya saya nggak nyampe sama pemikirannya Rocky Gerung, berarti in that level saya masih bodoh, belum nyampe ke level itu. Kayak gitu. Jadi saya harus belajar lebih nyari tahu lagi nih gitu. Seperti tadi dasarnya filsafat adalah kita pengen cari tahu dan terus cari tahu gitu kan. Jadi seperti yang tadi Bapak bilang, Rocky tidak bisa dibilang salah. Kalau misalnya ada orang lain yang beda pendapat juga nggak bisa orang lain itu juga salah gitu. Jadi itu adalah cara Rocky menyampaikan apa yang pandangannya dia, pemikirannya dia seperti itu gitu kan. Kalau misalnya cara-caranya nggak sesuai ya itu kan memang caranya dia seperti itu. Menurut saya sih gitu aja Pak. Makasih Pak Ikan. Oke, siap. Terima kasih ya, keren ya. Terima kasih ya, Mas Firlam, Pak Dede, Mbak Sinta, Mbak Efta. Mungkin yang lainnya, Mbak Mika, ada satu lagi boleh? Oke. Pak, Iya, mohon gimana? maaf saya off cam ya Pak ya. Gimana boleh, nggak apa-apa. Saya jujur nggak ngikutin sama sekali politik apapun itu Pak. Baik dari YouTube atau apa saya nggak pernah ngikutin. Cuman bapak saya tuh suka nonton TV. Jadi ya segelintir aja mendengar. Kalau saya sih Pak masalah terkait Rocky Gerung, saya punya prinsip tong kosong nyaring bunyinya. Jadi saya nggak peduli tuh dia mau orang pintar, mau orang apa, yang penting menurut saya tong kosong nyaring bunyinya. Ketika orang berdebat, dia kan orang yang banyak cerewet tuh biasanya orang yang terlihat lebih bodoh menurut saya Pak. Jadi saya biarin aja deh dia mau ngomong apa, mau cerita apa. Yang penting dia tidak membuli satu pribadi atau dia menjelek-jelekan fisik. Menurut saya itu yang lebih penting sih Pak. Kalau dia mau adu filsafat sudah silahkan, saya juga nggak ngikutin. Tapi kalau dia sudah mulai adu fisik, dia mulai ya pembulian secara tidak nyata ya di bagian fisik atau di bagian apapun itu ya, baru saya oke ini orang nggak bener nih. Tapi kalau saya sendiri sih saya anggap Rocky Gerung tuh tong kosong nyaring bunyinya. Sekian Pak. Oke. Teman-teman, ya. Saya izin mengikat ya setelah teman-teman memberikan pandangannya. Terima kasih ya. Tidak ada benar dan salah sekali lagi ya di dalam mata kuliah ini terkait apapun itu disampaikan, ketajaman argumen gitu ya, membuat yakin atau tidak gitu. Yang harus kita sadari Mas Firlam, itu kita berbicara tadi apakah filsafat itu arogansi, lalu tadi kata Pak Dede apakah itu beretika atau tidak. Kalau kita berbicara tentang etika, tentu etika itu berbicara tentang baik dan buruk. Kalau tentang estetika itu adalah indah dan tidak indahnya gitu ya. Cara menyampaikannya itu indah atau tidak, cara menyampaikannya itu baik atau buruk gitu. Tapi kalau di dalam ranah etika juga objek etika itu ada objek material dan objek formil. Objek material itu manusia, objek formil itu tingkah laku manusianya gitu. Nah, mungkin yang dilihat atau di-highlight oleh Pak Dede itu adalah objek formilnya. Tingkahnya Rocky Gerung itu gitu ya, memberikan statement-statement gitu ya, apakah itu dengan kata-kata yang tidak pantas disampaikan ke publik atau seperti apa. Tapi kembali lagi pada pertanyaan Mas Firlam. Nampaknya sejauh ini gitu ya, sepintas saya melihat memperhatikan Rocky Gerung itu tidak pernah menyerang sisi personal atau individu. Yang diserang itu status ya, seperti Jokowi bukan diri Jokowinya, tapi atribut yang melekat di dalam diri Jokowi sebagai presiden. Makanya keluar kata dungu itu untuk siapa? Untuk presiden, bukan untuk Jokowi. Keluar kata bajingan itu untuk siapa? Untuk seseorang atau sekelompok orang yang dilekatkan oleh atributnya gitu. Kenapa Rocky Gerung bisa seluas dan selugas itu? Karena nanti di beberapa pertemuan tadi saya sampaikan kita akan mempelajari tradisi ilmu komunikasi, salah satunya itu tradisi kritis.
Tradisi kritis itu biasanya membongkar segala sesuatu yang tidak adil atau membongkar segala sesuatu yang dianggap oleh dirinya itu tidak relevan. Sehingga kata-kata yang disampaikannya juga berdasarkan dari proyeksi apa pemikirannya gitu. Selama itu tidak menyerang personal gitu ya. Mungkin saya melihat atau kita semua melihat sosok Rocky Gerung itu adalah sosok akademis yang kritis, karena mungkin saja dirinya berangkat daripada tradisi ilmu komunikasi. Kalau dilihat dari rumpun komunikasi itu dilihat dari sisi kritisnya gitu ya. Seperti tadi saya sampaikan ada 7 tradisi komunikasi, salah satunya adalah tradisi kritis gitu. Bagaimana filsafat itu kok bisa sampai menimbulkan arogansi, sementara tidak mungkin katanya pernyataan dari Rocky Gerung itu bahwa filsafat tidak mungkin arogan. Filsafat itu memberikan kebebasan pada seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan justifikasi kepada siapapun dalam konteks atau selain konteks personal gitu. Justifikasinya berlandaskan pada apa? Pada pengolahan di dalam cara berpikir kita. Proyeksi kita itu seperti apa? Saya mengatakan Mas Firlam ini sebagai mahasiswa yang dungu di dalam sudut pandang atau kacamata Rocky Gerung mungkin itu sah-sah saja. Tapi yang saya sasarnya bukan Mas Firlamnya, tapi mahasiswanya. Kok nggak ada ini Mas Firlam? Hilang ya? Saya berikan contoh kayak gitu, apakah gimana gitu? Nah, hilang ya Mas Firlam barusan ya? Gitu. Ya maaf Pak, koneksinya Iya, terputus. gitu. Iya. Bukan karena saya mencontohkan Mas Firlam sebagai mahasiswa komunikasi, saya katakan dungu lalu hilang gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat gitu dari sisi justifikasi yang dilakukan oleh Rocky Gerung itu apa namanya tidak mengarah pada personal gitu ya. Memang ada etika-etika, ada etika sosial, ada etika ekonomi. Saya spill dulu ya. Coba, ini kita berbicara tentang etika itu berbicara tentang materi di pertemuan ke-12. Ya, nggak apa-apa karena mata kuliah ini enak buat diskusi sebetulnya ya. Etika ya, sumber etikanya ada tradisi, tradisinya itu kebudayaan, adat istiadat yang memang melekat di dalam suatu lingkungan tertentu, ada agama, ada filsafat, ada hukum, ekonomi, profesi. Kalau kita lihat lagi mappingnya bahwa klasifikasi etika ada etika umum, etika khusus. Tadi disampaikan oleh Pak Dede ya, yang menyoroti etika sosialnya gitu ya, etika terhadap sesama, keluarga, etika politik, etika profesi. Tapi kembali lagi bahwa objek daripada etika ini adalah objek materialnya manusia. Lalu kalau kita melihat kenapa sih seseorang itu sampai arogan? Apa sih makna atau pengertian daripada arogan itu tadi gitu ya? Kembali lagi, kenapa sampai terjadinya arogan? Bahwa mungkin saja komunikan yang menanggapi atau mendengarkan pesan yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini belum memahami betul esensi daripada filsafat, gitu ya. Itu karena filsafat itu bebas mengatakan apa saja, sehingga kita tidak melihat keraguan gitu ya, kemudian kebimbangan dari sosok Rocky Gerung untuk menyampaikan katakan dungu, katakan bodoh gitu. Tapi memang tadi di luar daripada konteks ini mungkin saja bisa jadi apa yang disampaikan Mbak Sinta tadi ya, ada konflik of interest gitu ya, ada kepentingan-kepentingan di luar panggung. Berarti mungkin saja ya berlakunya teori dramaturgi. Apa yang disampaikan di depan publik, di depan layar kaca gitu ya, memiliki visi dan misinya tersendiri gitu ya. Ada money oriented atau conflict of interest tadi, apakah tentang politik atau sekelompok orang dan lain sebagainya. Kalau Mas Firlan tidak atau belum puas dengan jawaban saya, tolong dimaklumi karena ini filsafat ya seperti ini. Begitu ya, kurang lebih Mas Firlan. Oke, baik Pak Yozan. Saya sih Gimana? Udah bisa izin menyimpulkan. Ini dari sudut pandang saya sendiri. Berarti kalau misalkan saya itu biasanya kan kayak logikanya bermain. Itu bisa dikatakan juga berpikir secara filsafat.
Seperti itu ya Pak Iksan. Betul, Jadi betul. filsafat itu sesuatu hal yang memang bawaannya akal sehat, logika kita bermain gitu. Itu dasarnya dulu kan ya. Iya, Suara saya putus-putus, mohon maaf Pak, signal iya stabil. betul tuh. Baik-baik. Secara garis besar sudah ada gambaran Pak Iksan dan teman-teman, tentunya terima kasih. Nah, ini cara berpikir bersama Gambarannya. rasional Jadi, kan? Ya, Mas Firman. dasarnya sudah Iya. Sejauh dapat dijangkau akal manusia gitu. Makanya argumen-argumen yang disampaikan oleh Bapak Ibu atau oleh Rocky Gerung itu kan sering menimbulkan pro dan kontra. Kenapa menimbulkan pro dan kontra? Karena orang yang mendengarkan ya itu memahami pesan yang disampaikan Rocky Gerung itu berarti paham di sisi logika rasionalnya. Kalau orang nggak paham itu nggak mungkin tidak memberikan feedback yang begitu hebat gitu ya, tidak memberikan respon yang begitu besar gitu. Nah, karena semua orang bisa memahami dengan logika, ini logikanya nggak bener nih, ya, atau ini mengada-ngada nih, maka terjadilah pro dan kontra. Jadi dilihat saja dua slide terakhir dari ciri berpikir filsafat gitu ya. Ada ini 5, kemudian di sini ada berapa nih? Ada 5 juga, berarti ada 10. Oke, saya minta ada lagi yang ingin disampaikan? baik. Terima kasih Pak Iksan tadi. Sama-sama. Kepotong, mohon. Ya. Iya. Baik, berarti secara ini sedikit tambahan Pak Iksan. Kalau bicara filsafat, udah pasti ada kaitannya dengan logika dan retorika ya. Karena dari sudut pandang sendiri, tentu saja kalau kita memiliki argumen logika dan cara komunikasikan dengan menggunakan retorika agar dari sisi pesan yang disampaikan itu mudah dicerna dan dipahami oleh si receiver-nya atau penerimanya. Apa tidak ada kaitannya atau ada kaitannya Pak Iksan? Sepemahaman saya tidak selalu dikaitkan dengan retorika, Mas Firlam. Retorika itu salah satu tradisi komunikasi yang bisa dipilih dan digunakan untuk menyampaikan hasil pemikiran filsafat itu tadi gitu. Jadi tidak selalu gitu. Kadang disampaikan lewat tulisan, lewat buku, lewat apapun itu medianya, atau disampaikan secara verbal vokal gitu ya. Misalkan dalam ruang-ruang rapat, ruang-ruang media-media ya di televisi ya, ataupun momen ilmiah gitu ya, seminar dan lain sebagainya. Itu jadi tidak mesti gitu, tidak mesti filsafat itu dikaitkan dengan retorika. Retorika hanya salah satu bagian dari tradisi komunikasi yang memang bisa digunakan di dalam cara penyampaiannya. Kalau kita lihat mungkin, atau Mas Firman melihat Rocky Gerung, mungkin dirinya menggunakan retorika di dalam penyampaian pesannya. Kurang lebih begitu, Mas Firman. Oke, gimana Mbak Efta? Maaf Pak Iksan, Pak, saya cuma mau tanya terkait tugas biar lancar gitu, koordinir teman-temannya. Pak Iksan nanti tugasnya yang mau kelompok itu debat misalnya itu buat tugas UTS atau apa? Terus diinfoin aja ini per kelompoknya mau berapa orang gitu. Mengingat ini kan ada 53. Terus Pak Iksan misalnya debatnya mau dipakai 1 kali Zoom, kan berarti kan harus hitung misalnya durasi nge-Zoom berapa lama, kan harus cukup untuk semua kelompok atau 2 kali Zoom atau gimana. Oh iya, enggak. Nanti kadang nanti enggak 1 kali Zoom selesai semua, Mbak. iya. Gitu kita bagi berapa pertemuan gitu aja. Oh, berarti bisa kelompok kecil aja. Saya juga pikirnya kalau debat 1 kelompok rame-rame banget kan. Iya, nggak seru lah. Ya, Ya, benar-benar. idealnya kan 1 kelompok tuh 3 orang ngomong semua kan gitu. 3 orang, ada mosi nanti yang saya susun dulu kan. Lalu apa yang diperdebatkan, kelompok pro mana, kelompok kontra mana gitu.
Tapi itu nampaknya setelah UTS aja lah ya, kayaknya. Masih nanti ya Pak Iksan. Masih nanti, Mbak Efta, terlalu jauh kalau sekarang. Jadi nanti UTS-nya ya nanti ditunggulah apakah sama dengan kelas-kelas sebelumnya atau berbeda, gitu. Ya. Baik Pak Iksan, makasih Pak Iksan. Siap. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu saja dulu sebagai pengantar dan perkenalan kita di mata kuliah filsafat, ya. Idealnya kita mengadakan Vikon itu dalam satu semester minimal 7 kali. Tapi ini sifatnya fleksibel ya. Nanti saya akan informasikan lagi. Sementara di hari Sabtu jam 1 siang. Tapi mungkin nanti berubah tergantung dari waktu ya, ataupun nanti kegiatan saya gitu. Di setiap Vikon akan saya sampaikan pemberitahuannya di LMS juga nanti di grup WA gitu. Nanti fleksibel saja dulu. Jadi enjoy aja, udah ngambil mata kuliah di semester 7, mata kuliah filsafat gampang kok gitu ya, asal teman-teman ikut berproses. Untuk kehadiran aman ya, saya inputkan secara manual saja. Saya tutup dulu ya, kita bertemu di Vikon selanjutnya gitu. Terima kasih, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, selamat siang Pak.